Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 692, Bunuh Totem Pertama 4. Dong Huang saat ini sangat kuat. Dalam perang totem terbaru, aliansi manusia dari 7 negara menggunakan senjata terlarang untuk menghancurkan 3 dewa. Oleh karena itu, tidak hanya di timur, perang totem di dunia juga telah berakhir. Oleh karena itu, selama senjata ini tiba, kamu tidak perlu khawatir Jenderal Rasyun ini menyebabkan terlalu banyak kerusakan sama sekali. Menurut apa yang aku tahu, seharusnya ada senjata terlarang tipe pembersih di negara ini. Tidak sulit untuk membersihkan radiasi pada level ini. Pada saat itu, ketika Jenderal Rasyun menerobos segel, kamu dapat mengungsi dengan reruntuhan. Jenderal Ras jatuh akan diserahkan ke Dong Huang saat ini untuk diselesaikan. Siyu melihat radiasi di tanah. Radiasi pada level ini seharusnya jauh lebih rendah dari Yun'an. Paling-paling, itu lebih kuat dari totem naga racun itu. Tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak perlu membiarkan kucing permata dan dewa kupu-kupu mengambil risiko. Mereka bisa menunggu senjata. Jika memungkinkan, dia tidak ingin senior yang mirip panda senior ini mengorbankan dirinya sendiri. Ada hal seperti itu. Ji Mengzu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, tidak akan lama sebelum bala bantuan tiba. Bahkan jika mereka tidak membawa senjata terlarang sekarang dan kembali untuk mengambilnya, itu tidak akan lama. 2 hari sudah cukup, kata Siyu. Ji Mengzu tiba-tiba merasa bahwa 2000 tahun ke depan sangat asing baginya. Senjata terlarang yang bisa menghancurkan 3 demigod. Bagaimana perkembangan Dong Huang setelah 2000 tahun? Ji Mengzu sedikit tergoda oleh kata-kata Siyu. Jika dia bisa bertahan, dia secara alami ingin melihat bagaimana binatang pemakan besi saat ini. Di sampingnya, Eleven sangat menyesal. Ia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah. Kalau tidak, seberapa bagusnya jika bisa berurusan dengan Jenderal Rasyun ini dan bahkan kambing hitam di luar. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, kata Ji Mengzu. Siyu tersenyum dan berkata, jelas tidak ada masalah. Saat ini, Dong Huang bahkan telah membangun kembali korps binatang pemakan besi. Seorang pengumpan betina juga bertugas merawatnya. Dia memperoleh beberapa metode penanaman binatang pemakan besi dari senior Chong Xuan. Ketika saatnya tiba, kamu pasti akan sangat terkejut melihatnya. Ini adalah pemberi makan yang kuat yang memelihara binatang pemakan besi untuk Kaisar Wu 2000 tahun yang lalu, dan diduga sebagai nenek moyang senior panda. Siyu merasa jika mereka berdua bertemu, senior panda seharusnya bisa lepas landas. Akan lebih baik jika dia menjadi murid. Dia tidak bisa membiarkannya bunuh diri. Ketika Ji Mengzu mendengar kata-kata Siyu, dia tersenyum. Namun, pada saat ini, dengan ledakan, energi elemen gelap yang sangat besar meletus dari jauh. Seluruh ruang tertutup bergemuruh dan bergetar. Radiasi di seluruh ruang reruntuhan bahkan lebih kuat. Adegan ini membuat Ji Mengzu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Terima kasih, tapi mungkin sudah terlambat. Ini akan melepaskan segel. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu 2 menit. Ini adalah batu kehancuran yang berisi sumber daya evolusi binatang pemakan besi. Selanjutnya, aku akan memindahkanmu dari sini. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kita tidak bisa membiarkannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak tahu apakah Yun'an benar-benar dibunuh oleh Tuan Kaisar Wu. Yun'an memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Kekuatan meteorit ini adalah nutrisi kebangkitan yang sangat baik untuk Yun'an, jadi kamu bisa mengerti, kan? Saya punya alasan mengapa saya tidak bisa membiarkannya kabur dari sini, apapun yang terjadi, kata Ji Mengzu. Sebuah batu kehancuran muncul di tangan Siyu. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengapa begitu cepat? Belum lagi senjata terlarang, bahkan bala bantuan gelombang pertama mungkin tidak bisa tiba tepat waktu. Menurut Ji Mengzu, tidak realistis mengandalkan kucing permata dan dewa kupu-kupu, karena masih ada sahabat Jenderal Yun di dunia luar. Dalam pertempuran, korban pasti akan sangat besar. Serahkan padaku. Dia melihat sikap tegas Ji Mengzu, yang bertekad untuk mengorbankan dirinya sendiri dan membunuh Jenderal klan Yun ini di sini. Mustahil bagi Siyu untuk mengerti. Karena Ji Mengzu dibesarkan di era Kaisar Wu, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang ancaman kekuatan Yun'an dan klan Yun.
Oleh karena itu, dia tidak mau membiarkan Jenderal klan Yun ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menurutnya, jika faksi Yun'an kembali karena terobosan totem ini, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh umat manusia dan seluruh timur. Dia tidak mengerti kekuatan senjata terlarang, tapi dia tahu kekuatan ras Yun dengan sangat baik. Bagaimanapun, rumahnya dihancurkan oleh mereka. Hah, 11 juga melihat bibi yang mirip dengan Lin Xiuzu ini. Apakah dia akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan monster tersegel itu? Itu juga memiliki ekspresi cemas. Tidak, ketika tumbuh ke level totem, itu bisa mengalahkannya. Ji Senior, di mana artefak reruntuhan ini? Berikan padaku. Aku akan mengambilnya dan membawamu pergi dulu. Jangan pedulikan orang ini. Ji Mengzu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dengan mengatakan itu, dia akan menteleportasi Xiyu dan Eleven. Xiyu benar-benar frustrasi pada wanita seperti itu yang tidak mendengarkan alasannya. Melihat gelombang teleportasi telah menyelimuti Xiyu, Xiyu tiba-tiba berteriak, tunggu. Dia menggunakan cincin reruntuhan untuk memasuki kondisi halus untuk memblokir teleportasi. Pada saat yang sama, katanya, Senior Ji, bagian dalam kehancuran legendaris ini seharusnya mampu menahan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan totem, kan? Menurut apa yang aku tahu, kecuali itu hancur sendiri, hanya kekuatan tingkat setengah dewa yang bisa menghancurkan ruang reruntuhan legendaris. Kamu baru saja mengatakan bahwa Jenderal Ras Yun tidak dapat menghancurkan reruntuhan. Dia hanya bisa membebaskan diri dan pergi setelah berurusan denganmu. Bab 693, Bunuh Totem Pertama 5. Kalau begitu selama aku membunuh Jenderal Ras Jatuh ini di dalam reruntuhan, tidak akan ada masalah, kan? Kata-kata membingungkan Xiyu mengejutkan Ji Mengzu. Yi, serahkan padaku. Suara baby ginseng bergema di benak Xiyu dan Eleven. Ya, itu hanya totem. Yi, dengan kekuatan Sun Flame Flower, saya dapat menghancurkan diri sendiri dan menampilkan kekuatan yang sebanding dengan senjata terlarang. Kekuatan Sun Flame dapat langsung membersihkan kutukan radiasi ini. Pada saat yang sama, saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencoba untuk berevolusi. Bahkan jika saya gagal, itu tidak sia-sia. Setidaknya saya bisa menukar hidup saya dengan totem Yun Rache. Setelah itu, saya juga bisa bangkit kembali di Beastaming Space. Menurut perhitungannya dan perhitungan Ling, tidak ada masalah. Suara baby ginseng terdengar, Xiyu dan Eleven pertama yang memukau. Kemudian, mereka terkejut. Sayang ginseng. Dia hampir lupa bahwa masih ada baby ginseng. Setelah menggunakan buah waktu, penghancuran diri bayi ginseng tingkat tuan bisa langsung melebihi 100 juta poin energi. Jika kekuatan Sun Flame Flower ditambahkan, itu akan melawan kekuatan radiasi kutukan. Mungkin dia bisa mencoba berurusan dengan totem yang lemah. Seperti yang diharapkan, dalam situasi putus asa seperti itu, dia masih harus bergantung pada baby ginseng. Saat ini, Xiyu sangat tidak berdaya. Ji Senior, bisakah kamu percaya padaku kali ini? Serahkan totem ini padaku untuk dibunuh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ji Mengzu menatap Beastamer level 6 dengan bingung. Beastamer level 6 mengancam akan berurusan dengan totem meteorit. Dia tidak lagi punya waktu untuk berurusan dengan Xiyu, tetapi pada saat ini, Xiyu memanggil hewan peliharaan lainnya. Bayi ginseng tingginya kurang dari setengah meter. Melihat bayi ginseng ini, Ji Mengzu benar-benar terpana. Dia tidak mengerti apa yang Xiyu lakukan. Pada saat yang sama, bayi ginseng ini memegang sumber daya yang sama sekali tidak dimengerti oleh Ji Mengzu. Itu, sesuatu yang mengandung energi matahari, setidaknya itu adalah sumber daya yang legendaris. Percayalah padaku, kata Xiyu. Percayalah pada baby ginseng. Yi, setelah berpikir lama, baby ginseng memutuskan untuk mencobanya. Saat ini, Eleven, Bugi, dan Chitong sudah lebih kuat darinya. Jika Susu dan Ling menyusul nanti, setelah semua orang mencapai level overload, baby ginseng sudah bisa memprediksi bahwa itu pasti akan berada di bagian bawah tim. Ini tidak akan berhasil. Berevolusi secepat mungkin. Jika gagal sekarang, masih ada lebih banyak waktu untuk menyingkat tanda waktu. Tetapi jika dia membunuh totem ini, hasil pertarungannya akan meningkat. Jika ia berlama-lama sebelum mencoba dan gagal lagi, ia akan berlarut-larut lebih lama lagi. Selain itu, kegagalan tidak ada nilainya.
Itu membuat keputusan cepat, apalagi belum tentu gagal. Baby Ginseng memegang Sun Flame Flower dan menatap Eleven. Tatapannya tegas. Itu berarti itu akan berurusan dengan musuh besar ras binatang pemakan besi. Jangan meremehkan tempat ketiga dalam tim. Mutasi kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Pasti sangat menyakitkan. Apakah itu bisa menahan kekuatan mutasi Sun Flame Flower adalah kunci apakah Baby Ginseng bisa berhasil. Itu sudah menahan dampak penambahan poin ke keterampilan super, jadi kali ini pasti bisa. Apalagi karena ada alasan mengapa harus berhasil kali ini, Baby Ginseng merasa tidak ada masalah. Itu adalah hewan peliharaan pertama dalam tim yang membunuh tuan, dan itu juga akan menjadi hewan peliharaan pertama dalam tim yang membunuh totem. Itu adalah nomor 1 di tim. 11 tertegun. Ya, bayi Ginseng berbalik. Butuh napas dalam-dalam. Di bawah ekspresi kaget Ji Mengzu, itu memasukkan Sun Flame Flower ke dalam mulutnya. Seorang bayi Ginseng, memakan sumber daya yang mengandung kekuatan matahari yang legendaris. Berdengung. Saat ini, sumber daya legendaris dalam tubuh Baby Ginseng, Sun Flame Flower, langsung memancarkan cahaya panas. Kemudian, Baby Ginseng mulai menyerap kekuatan Sun Flame Flower melalui mutasi. Api tiba-tiba muncul di tubuh Baby Ginseng. Kulitnya yang putih dan lembut segera tampak seperti dipanggang merah. Aroma panas yang menggoda menyebar. Kali ini, Baby Ginseng secara langsung menyerap kekuatan Sun Flame Flower secara maksimal. Dengan mentalitas bahwa ia akan mati jika tidak berhasil, ia tidak seganas sebelumnya. Pada saat yang sama, itu mengaktifkan kekuatan buah waktu dan memasuki kondisi puncaknya. Bentuk yang ditampilkannya adalah tubuh yang semakin merah, dan ekspresinya menjadi semakin beku. Kemudian, dengan ledakan, seluruh tubuh Baby Ginseng terbungkus api Sun Flame. Api yang menyembur ke langit menelan seluruh tubuh Baby Ginseng, membuat Ji Mengzu membuka mulutnya lebar-lebar. Baby Ginseng dinyalakan. Tapi kuncinya adalah Baby Ginseng adalah hewan peliharaan berelemen kayu. Itu bukan strategi arus utama. Terlebih lagi, saat dia merasakan aura yang meningkat dari bayi Ginseng ini, Ji Mengzu semakin terkejut. Tingkat penguasa. Tidak, auranya bahkan melebihi penguasa kelas atas. Tidak apa-apa, Xiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Baby Ginseng dinyalakan, mutasinya masih bertahan. Api tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Baby Ginseng. Dalam kobaran api, Baby Ginseng memaksa matanya tertutup dengan ekspresi menyakitkan. Eleven sudah sangat kesakitan ketika menggunakan skill Temperate Steel dan Sun Flame untuk melatih fisiknya. Dan sekarang, Baby Ginseng, yang telah memodifikasi tubuhnya melalui mutasi dan kekuatan Sun Flame yang legendaris, lebih menderita daripada Eleven. Namun, ini baru tahap awal. Pada tingkat ini, bahkan jika berhasil, itu akan setara dengan pertaruhan. Tidak ada yang tahu arah mutasi. Oleh karena itu, Baby Ginseng harus secara sadar mengontrol arah mutasi selanjutnya. Tentu saja, harga dari melakukan ini adalah risiko kegagalan akan lebih tinggi. Sekarang mutasi telah gagal, mungkin tidak perlu mati, tetapi jika upaya itu dilakukan dan mutasi gagal, yang ada hanyalah kematian. Bab 694, Bunuh Totem Pertama, 6. Namun, kali ini ia tidak ingin bertahan. Saat Baby Ginseng berteriak, api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, tubuh Baby Ginseng mulai memancarkan energi merah dan hijau. Sejumlah besar jus keluar dari tubuhnya. Kemudian, api di tubuhnya sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif, langsung menguapkan keringat yang mengalir dari Baby Ginseng. Itu sudah mulai mengendalikan kekuatan matahari melalui mutasi untuk membakar kekuatan hidupnya selama mutasi. Ia berharap menggunakan ini untuk meletus dengan potensi evolusi yang lebih besar. Ledakan. Hanya dalam sekejap, meski belum berhasil bermutasi, Baby Ginseng sudah bisa merasakan potensi besar yang ditukar dengan membakar kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat juga membuat Baby Ginseng pingsan. Api Sun Flame yang menyebar lebih dari 10 meter di luar tubuhnya meletus dengan kekuatan di bawah peningkatan cahaya dan panas yang menyebar selama proses pembakaran, mengejutkan Eleven di sampingnya. Yang memiliki pandangan paling langsung adalah Xiyu. Pada saat ini, meskipun Baby Ginseng belum berhasil bermutasi, tingkat energinya sudah mulai meningkat secara drastis karena membakar daya hidupnya.
99.990.000. Itu berlipat ganda. Ini akan melebihi 100 juta. Ini bukanlah nilai energi setelah baby ginseng berevolusi dan menggunakan skill ledakan, tapi energi yang meletus dari kekuatan hidupnya yang membara. Meskipun tidak setinggi peningkatan buah waktu, ini adalah peningkatan yang sama sekali berbeda. Setelah baby ginseng mencapai level overload, memakan buah waktu tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya. Namun, melalui Sun Flame yang membakar kekuatan hidupnya, bahkan jika itu mencapai tingkat tuan, tingkat totem, dan tingkat mythical, itu masih efektif. Selain itu, saat ia tumbuh, maju, dan berkembang, peningkatannya akan semakin tinggi. Durasi juga akan meningkat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan letusan satu kali. Apalagi, itu juga bisa melipat gandakan peningkatan Moon Explosion. Saat ini, itu juga bisa melipat gandakan kekuatan waktu. Siyu berpikir sejenak. Jika baby ginseng memiliki 50 juta titik energi normal setelah naik menjadi penguasa, lalu setelah membakar kekuatan hidupnya dan meletus, tingkat energinya bisa langsung melebihi 100 juta. Kemudian, itu bisa meledak melalui ledakan bulan tingkat ahli. Itu akan menjadi 300 juta unit penghancuran diri. Itu sama sekali tidak kalah dengan senjata terlarang biasa. Moon Explosion level awal dapat menggandakan energi saat baby ginseng hancur sendiri. Tingkat ahli, 3 kali. Letusan energi 300 juta tingkat sebanding dengan senjata terlarang. Itu sangat melukai totem dan bahkan membunuh totem yang lebih lemah. Jika Moon Explosion mencapai Transcendent, itu bisa memperkuat energinya lebih dari 10 kali seperti totem kera raksasa 7 kepulauan. Itu akan menjadi lebih dari 1 miliar tingkat penghancuran diri. Tentu saja, apakah strategi pertempuran semacam ini dapat berhasil bergantung pada mutasi baby ginseng selanjutnya. Kali ini, ia hanya mengandalkan kekuatan sumber daya legendaris untuk membakar nyawanya secara paksa. Siyu dan yang lainnya memandang baby ginseng dan menjadi gugup. Terutama Siyu, yang memiliki hubungan kontrak dengan baby ginseng. Saat ini, dia juga merasakan panas di sekujur tubuhnya, panas di otaknya, dan panas di jiwanya. Beban ini bahkan lebih kuat daripada saat Chitong merasukinya. Ning, air susu tidak bisa membantu baby ginseng. Itu hanya bisa muncul di samping Siyu dan membantunya menenangkan diri. Pada saat ini, baby ginseng juga telah mencapai saat yang paling kritis. Itu seperti tanaman yang telah dilemparkan ke matahari. Hidupnya hampir berubah menjadi abu. Itu harus berhasil. Pada saat ini, selama Siyu berkomunikasi secara telepati dengan baby ginseng, jiwa dan jiwanya akan sangat panas dan sangat menyakitkan. Namun, selama mutasi baby ginseng, Siyu masih berbicara dengan baby ginseng sepanjang waktu karena dia dapat merasakan bahwa jika baby ginseng tidak dapat merasakan situasi di luar, kesadarannya mungkin sudah hilang. Pada saat ini, kesadaran baby ginseng tersebar. Itu hanya mengandalkan nalurinya untuk membiarkan tubuhnya berubah dan menyatu dengan kekuatan matahari yang membakar hidupnya. Kesuksesan, kegagalan, baby ginseng tidak lagi merasakan apa-apa, karena di bawah pembakaran kekuatan Sun Flame, hidupnya sepertinya telah mencapai akhir. Baby ginseng sangat akrab dengan perasaan ini. Itu adalah perasaan kematian. Itu sudah mengalaminya saat pertama kali hancur sendiri. Itu juga tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat mati, kesadarannya akan terlahir kembali pada tanda waktu dan hidup kembali, tapi saat ini, baby ginseng banyak berpikir. Jika gagal, itu bukan apa-apa. Itu masih bisa dihidupkan kembali. Namun, itu akan benar-benar melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan bahkan menyia-nyiakan sumber daya legendaris. Pada saat yang sama, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evolusi mutasi berikutnya. Tapi jika berhasil, bisa menghancurkan totem dan menjadi idola Eleven, kekuatan tempur terkuat di tim. Itu pasti akan mendapatkan kehormatan ini. Ledakan. Baby ginseng, yang seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan api, meletus dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi kilatan merah menyala. Itu mengandalkan instingnya untuk bergegas menuju lokasi tersegel dari Jenderal Rasyun. Pada saat ini, seperti Eleven, yang telah membuka armor petirnya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia memakai Sun Armor. Dalam sekejap, kekuatan radiasi di sekitarnya hampir seketika terbakar bersih oleh Sun Flame dan dimurnikan.
Melihat adegan ini, Ji Mengzu benar-benar terpana. Dia tidak bisa berpikir jernih sekarang. Dia tidak mengerti mengapa bayi ginseng yang dikontrak oleh Beastamer level 6 akan meletus ke level overload. Setelah meletus ke tingkat tuan, itu juga bisa meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan totem. Bab 695, Bunuh Totem Pertama 7. Dan sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Sun Baby Ginseng ini? Senior Ji, sekarang bukan waktunya untuk linglung. Selanjutnya, dengarkan instruksiku. Bawa aku ke tepi reruntuhan. Ji Mengzu menatap seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan bingung. Serangkaian tindakan pihak lain membuatnya, seorang Beastamer level legenda, sedikit bingung. Apakah semua penjinak binatang masa depan seperti ini? Di dunia luar, sudah lama sejak mutasi reruntuhan. Dewa Rubah, Kambing Hitam, dan yang lainnya memandangi reruntuhan dengan kaget. Pada saat ini, sebuah celah muncul di pintu reruntuhan. Kekuatan radiasi elemen gelap yang menyebar darinya menjadi semakin kuat, membuat ekspresi Dewa Rubah menjadi sangat serius. Mungkin makhluk tersegel di dalamnya benar-benar akan menerobos. Pada saat ini, ekspresi Dewa Rubah tidak ramah, sedangkan ekspresi Kambing Hitam sangat gembira. Senior, hancurkan segelnya. Pada saat itu, kita akan membangkitkan raja bersama-sama. Dengarkan perintahku, semuanya mundur. Pada saat ini, ketika reruntuhan berubah, kekuatan radiasi menjadi semakin kuat. Dewa Rubah segera menginstruksikan semua bawahannya untuk mundur. Jika tidak, kekuatan radiasi ini akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada para penjinak binatang rubah surgawi yang lemah itu. Di bawah perintah Dewa Rubah, Tuan Rubah menyapu tentara rubah surgawi di bawah dan dengan cepat mundur. Bahkan Dewa Rubah pergi dengan orang suci rubah surgawi. Sekarang, sudah diperkirakan situasinya akan buruk. Jika monster di dalamnya menembus segel, bangsa rubah surgawi mungkin akan berada dalam bahaya. Belum lagi mendapatkan sumber daya legendaris, akan cukup bagus jika mereka tidak kehilangan sumber daya. Itu harus memanggil penjilatnya untuk membantu sesegera mungkin. Hanya Kambing Hitam dan Bai Chuan yang tinggal. Apakah akan ada pecahan meteorit di dalamnya? Tatapan legenda Bai Chuan ke Yuan terbakar dengan antisipasi. Namun, saat ini, hal yang paling menyakitkan adalah kucing permata di ruang alternatif. Itu tidak pergi. Sebaliknya, ia kembali dan mencari jejak Si Yu, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencari, ia tidak dapat menemukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Si Yu, benda sial ini, telah jatuh ke dalam reruntuhan. Sekarang, saat reruntuhan bermutasi, kucing permata itu semakin yakin. Ah, kamu yang sial. Namun, kamu memiliki 2 perlindungan, jadi kamu seharusnya baik-baik saja. Di dalam reruntuhan yang tersegel. Dalam kristal penyegelan besar yang terhubung ke tanah reruntuhan, seekor yak hitam besar terus memancarkan aura gelap. Kristal besar yang menyegelnya lebih dari 100 meter ini dikelilingi oleh jejak gelap. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya. Kristal yang awalnya transparan telah diwarnai hitam 99%. Retakan yang tak terhitung jumlahnya retak dari kristal segel. Di dalam, seekor yak hitam besar setinggi lebih dari 100 meter membuka matanya dengan susah payah. Sangat lelah, sangat mengantuk, sangat lapar, sangat harum. Ada apa sebenarnya dengan wewangian ini? Tubuhnya menolaknya, tapi itu juga sangat menggoda. Akhirnya rusak, manusia, aku tidak akan melepaskanmu. Mengaum, disertai dengan getaran yang mengerikan, seluruh kristal segel benar-benar retak. Pada saat yang sama, yak hitam besar itu langsung membuka matanya. Dalam sekejap, itu mengingat sebab dan akibat. Selama proses mengejar ras binatang pemakan besi, itu disegel oleh manusia dengan ruang penyegelan legendaris. Namun, dibandingkan dengan kemarahannya yang besar, yang membuat Black Meteorite Yak lebih menderita adalah karena dia sangat lapar, sangat lapar. Meskipun waktu hampir berhenti mengalir, kekuatan yang dikonsumsinya untuk melepaskan diri dari segel juga sangat besar. Pada saat ini, itu bahkan lebih lapar dan lebih gila daripada Vortex Demon Beast yang telah menembus segel Laut Chaotic. Pada saat ini, gelombang energi yang membuatnya sangat jijik dan bersemangat tiba di sampingnya. Apa yang dia benci adalah kekuatan Sun Flame, dan apa yang dia sukai adalah kekuatan hidup murni Baby Ginseng. Pada saat ini,
Black Meteorite Yak yang gila tidak lagi peduli pada apapun, tetapi di bawah rasa lapar yang ekstrim, ia hanya bisa menerimanya. Makanlah dan itu bisa segera memulihkan kekuatan. Yi, kamu sudah mati. Pada saat ini, Baby Ginseng, yang dekat dengan Black Meteorite Yak, memiliki pandangan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Berikutnya adalah Yun'an. Jika Eleven tidak bisa menyelesaikannya, itu hanya bisa membiarkan Kaisar yang menjulang tinggi melakukannya. Ide asli Baby Ginseng adalah untuk menyerap kekuatan Sun Flame. Jika evolusi gagal dan tidak dapat menahannya, itu akan langsung menghancurkan diri sendiri dan meledakkan kekuatannya dan kekuatan Sun Flame Flower untuk membunuh Black Meteorite Yak dan bangkit kembali. Dan jika evolusi berhasil, itu juga akan langsung menghancurkan diri sendiri, membunuh Black Meteorite Yak, dan kemudian hidup kembali. Terlepas dari apakah mutasi evolusi berhasil atau tidak, ia harus menghancurkan dirinya sendiri di samping Black Meteorite Yak dan bangkit kembali. Awalnya, ketika Baby Ginseng tiba, ia sudah menyadari bahwa evolusi mutasi mungkin telah gagal. Namun, pada saat yang paling kritis, di bawah pembakaran Sun Flame, keinginannya akan meningkat menjadi keinginan penguasa. Di bawah stimulasi potensi penguasa, itu berhasil mengendalikan kekuatan mutasi. Evolusi, sukses. Tanda waktu secara otomatis memperbarui statusnya saat ini. Tentu saja, apa yang ditunggu Black Meteorite Yak masih sama. Dengan ledakan, Baby Ginseng jatuh seperti matahari. Langit sepertinya telah berubah secara drastis, dan seluruh langit pertama kali menjadi gelap. Dengan ledakan keras, itu menciptakan dunia milik malam. Langit gelap dan bulan malam yang cerah membuat semuanya sunyi. Kemudian, matahari yang menyilaukan perlahan terbit dan berlama-lama dengan bulan. Bab 696, Bunuh Totem Pertama, 8. Di bawah pergantian matahari dan bulan. Ledakan. Cahaya kuat tak berujung menyebar di sekitarnya. Pada saat ini, Black Meteorite Yak langsung terbangun dari kegilaannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh cahaya dan api yang kuat. Gelombang energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, membentuk ledakan yang menyebar. Segala sesuatu dalam jangkauan ledakan akan langsung menyublim. Apa sebenarnya ini? Black Meteorite Yak baru saja bangun dan menembus segelnya. Pada saat ini, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi sama sekali. Tatapannya dipenuhi rasa takut, dan ia merasa bahwa kekuatan yang mengancam asalnya sedang merusak tubuhnya yang lemah. Sedikit demi sedikit, tubuhnya perlahan berubah menjadi debu dan hanyut di bawah kobaran api. Ledakan itu menyebar dengan sangat cepat. Itu secara langsung menyebabkan getaran yang kuat di ruang angkasa. Jika bukan karena fakta bahwa reruntuhan legendaris bisa menahan serangan tingkat demigod. Pada saat ini, seluruh ruang reruntuhan mungkin akan runtuh. Namun meski begitu, kekuatan mengerikan dari penghancuran diri itu sangat menakutkan. Misalnya, roh reruntuhan saat ini, Ji Mengzu, sangat ketakutan. Angin kencang ledakan menyebar dengan gila-gilaan. Dengan kecepatan ratusan meter per detik, dengan cepat menyebar lebih dari 10 km sebelum melambat secara bertahap. Meskipun kekuatan penghancur terus melemah, itu langsung membuat seluruh kehancuran legendaris menjadi berantakan. Tentu saja, selama proses ini, kekuatan matahari secara mengejutkan membakar dan membersihkan sebagian besar radiasi gelap di dalam reruntuhan. Pada saat ini, di bawah saran Siyu, Ji Mengzu, yang berlari ke tepi reruntuhan bersama Siyu, masih dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Dia memandang pria tua berjubah abu-abu itu seolah-olah dia sedang melihat monster. Cih, tidak mudah menyerap sinar bulan di sini. Sepertinya ini adalah ledakan terbesar yang bisa didapat. Di samping Ji Mengzu, Siyu mengerutkan bibirnya dan terkekeh, membuat pandangan dunia wanita dari 2000 tahun yang lalu ini sedikit runtuh. Apa yang baru saja terjadi? Pada saat ini, sebagai roh reruntuhan, dia dapat dengan jelas merasakan apakah itu bayi ginseng atau Black Meteorite Yak yang tersegel, aura kehidupan mereka telah menghilang. Penghancuran diri. Namun, meskipun penghancuran diri tidak mencapai kekuatan maksimum, karena kekuatan matahari melawan kekuatan gelap, selain fakta bahwa Black Meteorite Yak sangat lemah, Baby Ginseng sepertinya masih berhasil. Namun, meskipun aura kehidupan Black Meteorite Yak telah menghilang, itu tidak terlalu menyedihkan. Itu tidak benar-benar dibakar. Tentu saja,
Hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang tersisa, tapi itu tidak bisa dihindari. Pada saat yang sama, bayi mini ginseng sedang berkumpul di ruang penjinakan binatang Siu. Setelah tanda waktu mencapai tingkat ahli, itu jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Itu bisa langsung mengumpulkan tubuhnya di Bistaming Space milik kontraktor, dan kontraknya tidak harus dilanggar. Saat ini, bayi ginseng yang baru masih tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi jujur saja, bunga ginsengnya memancarkan cahaya seperti matahari dan sangat panas. Seolah-olah bunga matahari telah mekar di atas ginseng. Kurang dari nama lebih besar dari ginseng matahari abadi. Rachel level, Tuan tingkat tinggi, Kuaso Mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan super, sumber kehidupan, ahli plus 11 penanda waktu, ahli, ledakan bulan ahli, pengendali tanaman ahli plus 2, benih api kehidupan pemula. Live Fire Seed, skill 2 elemen kayu dan api super. Bakar kekuatan hidup dan potensi. Poin energi, 14.880.000. Koma titik. Di dunia luar, pintu besar reruntuhan itu masih retak seluruhnya. Totem kambing hitam dan legenda Baichuan melihat ke sini dengan antisipasi. Saat retakan tumbuh semakin besar, tubuh besar jatuh dari reruntuhan. Itu adalah sapi panggang yang terlihat seperti dipanggang oleh api. Tubuhnya sudah berubah menjadi arang, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bahkan radiasi di tubuhnya dibakar bersih oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dari fluktuasi energi, sepertinya baru saja dibakar sampai mati. Fluktuasi mengerikan yang menyebar di retakan dapat dirasakan dengan jelas bahkan di dunia luar. Dengan ledakan, itu jatuh dari reruntuhan. Murid totem kambing hitam dan legenda Baichuan mengerut dalam kebingungan. Ekspresi mereka penuh kejutan. Apa yang terjadi? Di kejauhan, Dewa Rubah, Kucing Permata, dan Dewa Kupu-Kupu memandangi tubuh totem yang jatuh dari reruntuhan legendaris seolah-olah telah dipanggang. Tatapan mereka terkejut, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat ini, dua undet tiba-tiba muncul di celah reruntuhan. Itu adalah roh harimau dan roh naga. Mereka meraung dan bergegas keluar. Di bawah tatapan kaget semua orang, mereka dengan cepat menyeret mayat totem besar itu kembali ke reruntuhan. Kemudian, retakan reruntuhan dengan cepat diperbaiki, membuat semua orang semakin terpana. Bab 697, Evolusi Ginseng Matahari yang Abadi. Reruntuhan itu sangat panas. Penghancuran diri baby ginseng terhadap Snake Lord dan Earth Demon AP adalah murni kerusakan elemen kayu dan elemen cahaya. Dan kali ini, selain kerusakan elemen kayu dan elemen cahaya, ada juga beberapa kerusakan elemen api karena membakar kekuatan hidupnya setelah memakan Sun Flame Flower. Karena itu belum sepenuhnya mencerna kekuatan Sun Flame Flower pada saat itu bukan murni kerusakan elemen api, tetapi kerusakan elemen api yang mirip dengan Sun Flame milik Chitong. Sun Fire memiliki efek menahan yang fatal pada kutukan, wabah penyakit, kegelapan, dan racun. Selain itu, ketika Black Meteorite Yak menembus segel, kondisinya sangat buruk dan tidak dapat melawan sama sekali. Itu langsung dihancurkan oleh ledakan baby ginseng yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api hidup plus ledakan bulan plus bunga api matahari plus buah waktu plus lawan yang melemah. Itu tidak akan berhasil jika salah satunya kurang. Bunuh totem pertama. Pengumpan legendaris dari era Kaisar Wu, Ji Mengzu, melihat pemandangan di reruntuhan dengan kaget. Sebagai roh reruntuhan, dia sangat jelas tentang kekuatan serangan tadi. Itulah yang bisa dilakukan hewan peliharaan Beastamer level 6. Benar-benar lelucon. Serangan totem hanya biasa saja. Meskipun kekuatan Black Meteorite Yak telah jatuh ke tingkat yang sangat rendah karena telah disegel selama 2000 tahun, Black Meteorite Yak masih menjadi salah satu dari 12 jenderal perang totem di bawah Yunnan. Kekuatan terbaik. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tidak peduli seberapa buruk kondisinya, itu masih merupakan bentuk kehidupan tingkat totem. Ada perbedaan tingkat kehidupan. Bagaimana itu bisa langsung dibunuh oleh hewan peliharaan tingkat raja yang dipanggil oleh Beastamer tingkat 6. Selain itu, hewan peliharaan itu adalah bayi ginseng yang sangat konyol. Ras bayi ginseng juga sangat umum di zaman kuno. Selama era dinasti Kaisar Wu, penjinak binatang menghargai seni bela diri, jadi suplemen dan hewan peliharaan tipe pemulihan juga menjadi arus utama. Ji Mengzu secara alami sangat akrab dengan bayi ginseng. Tapi sekarang, setelah tahun 2000,
dia tidak lagi mengenal baby ginseng. Spesies apa yang bermutasi itu? Setelah shock, Ji Mengzu bereaksi. Aura kehidupan bayi ginseng juga telah hilang sama sekali. Dia dengan hati-hati mengingat adegan tadi. Baby ginseng memakan sumber daya legendaris dan kemudian memancarkan kekuatan besar, menciptakan ledakan besar. Kemudian, musuh dan aura kehidupannya benar-benar menghilang. Tidak peduli bagaimana Ji Mengzu memikirkannya, situasi ini terlihat seperti penghancuran diri. Jika itu adalah penghancuran diri, meskipun masih sangat sulit untuk memahami bagaimana hewan peliharaan Beastamer level 6 menggunakan penghancuran diri untuk membunuh totem, jika sumber daya legendaris ditambahkan, itu mungkin. Tetapi, dia memandang Si Yu di sampingnya dan berkata, di mana bayi ginseng itu? Kalau begitu, sebaiknya biarkan aku meledakkan reruntuhannya, itu hewan peliharaanmu. Hewan peliharaan kontraknya seharusnya lebih penting daripada dia. Apakah lelaki tua di depannya ini gila? Dia bisa saja langsung pergi. Tunggu. Dia menatap Si Yu dalam diam. Dia tidak terlalu peduli sebelumnya, tapi dari kelihatannya, aura dan gaya pria tua ini, dia tidak terlihat seperti orang baik. Ji Senior, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya melakukan hal-hal dalam kemampuan saya. Si Yu terkekeh. Di depannya, susunan pemanggil ungu muncul lagi. Saat cahaya digariskan, mata Ji Mengzu membelalak. Ini karena sosok yang muncul di susunan pemanggilan adalah baby ginseng, yang baru saja memakan buah api matahari dan berlari ke Black Meteorite Yak untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, bayi ginseng itu memiliki ekspresi kesepian di atas. Masih ada api kecil yang membakar bunga ginseng itu. Itu mengangkat tangannya dan ingin mengacungkan jempol pada Si Yu, artinya dia tidak mengecewakan, tapi sayangnya, dia tidak punya jari. Ini, bagaimana ini mungkin? Saat itu, kemunculan baby ginseng sekali lagi menembus nilai-nilai, perempuan tua, dari 2000 tahun silam ini. Dia tercengang dan tidak mengerti mengapa baby ginseng, yang baru saja tampaknya telah membuat pengorbanan yang sangat besar dan diduga telah membunuh totem 2 tingkat lebih tinggi, masih begitu hidup sekarang, seolah-olah tidak ada luka. Tidak, bahkan terlihat lebih kuat dari pertama kali muncul. Apakah ini benar-benar masuk akal? Mengapa dia merasa bahwa hal di depannya bahkan lebih konyol daripada luka yang tak tersembuhkan yang dibawa oleh prototipe keterampilan surgawi Yun'an? Senior Ji, waktu telah berubah, kata Si Yu dengan senyum tipis. Ekspresi Ji Mengzu berantakan. Apakah waktu benar-benar berubah? Penjinak binatang setelah 2000 tahun benar-benar dapat membunuh totem di level 6. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, sepertinya, dia tidak harus mati. Ji Mengzu terdiam. Dengan cara ini, bukankah dia bisa melihat Dong Huang 2000 tahun kemudian? Namun, pada saat itu, dia pasti tidak bisa menunjukkan rasa takutnya. Dia pasti tidak bisa seperti ini, seperti seseorang yang belum pernah melihat dunia. Bahkan Beastamer level 6 dalam 2000 tahun di masa depan mungkin bisa membunuh totem. Ingat-ingat. Pada saat yang sama, Si Yu menatap baby ginseng. Kurang dari nama lebih besar dari bayi ginseng. Perlombaan, Sun Ginseng yang abadi. Atribut kayu, waktu, cahaya, api. Rache level, tuan tingkat tinggi, kuasa mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Dalam evolusi mutasi ini, ras bayi ginseng tidak diragukan lagi lebih kuat. Untungnya, Sun Flame Flower kali ini adalah sumber daya evolusi yang bermutasi dan bukan sumber daya penguatan. Kalau tidak, baby ginseng mungkin langsung menembus ke tingkat penguasa selama proses evolusi. Si Yu sama sekali tidak siap untuk itu. Menurut perubahan tubuhnya, tubuh bayi ginseng saat ini mengandung 4 atribut sekaligus. Situasi ini sangat langka. Tentu saja, di alam, bukan seolah-olah semakin banyak atribut yang dimiliki makhluk transenden, semakin baik. Semakin banyak atribut yang mereka miliki, semakin mudah tubuh mereka mengalami masalah. Pada saat yang sama, istilah bermacam-macam lebih cocok untuk mereka. Bab 698, Evolusi Ginseng Matahari Abadi, 2. Mengapa keluarga naga begitu kuat, dan bahkan bisa dipilih sebagai sebuah departemen? Karena atribut naga sangat spesial. Satu atribut berisi 2 atau lebih atribut. Misalnya, dalam elemen naga dari naga surgawi timur, pada dasarnya mengandung sifat elemen angin dan air.
Beberapa dari mereka juga memiliki sifat petir. Adapun unsur naga dari naga barat, pada dasarnya mengandung sifat unsur petir dan api. Pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa itu bersifat angin. Ini juga salah satu alasan mengapa naga itu kuat. Jenis naga dapat digunakan sebagai multi-elemen. Selain itu, karena bakat rasial mereka, mereka dapat dengan sempurna mengendalikan tipe ini. Oleh karena itu, jika ia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, ia pasti dapat memainkan lebih banyak trik daripada hanya dengan satu atribut. Xiyu dapat menambahkan poin, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keterampilan Baby Ginseng yang terlalu rumit, atau jika dia mungkin menyebabkan efek dari keterampilan tambahan memburuk. Dia hanya perlu menambahkan poin ke sumber kehidupan. Saat ini, atribut Baby Ginseng sebagian besar adalah kayu dan waktu, sedangkan atribut cahaya dan api adalah atribut ketiga dan keempat. Mereka sebenarnya diabaikan. Alasan mengapa perubahan atribut dalam tubuh Baby Ginseng sedikit rumit bukan hanya karena efek kekuatan Sun Flame Flower pada bayi ginseng tingkat raja terlalu mendominasi, tetapi juga karena tiga keterampilan ras yang baru terbangun. Selama evolusi mutasi ini, Baby Ginseng membangunkan tiga keterampilan rasial lagi. Live Fire Seed, skill eksplosif yang membakar nyawa dari elemen kayu dan api, adalah salah satunya. Ini juga merupakan kemampuan terpenting yang diperoleh Baby Ginseng selama evolusi mutasinya. Itu adalah keterampilan yang Baby Ginseng ambil inisiatif untuk perjuangkan melalui proses mutasi. Itu hanya di tingkat raja, tetapi seperti tingkat totem, ia mencoba mengambil inisiatif untuk mengembangkan keterampilan, dan itu sukses besar. Namun, dua keterampilan lainnya sangat biasa. Yang kedua adalah balok penyimpanan energi. Baby Ginseng awalnya mengetahui skill elemen cahaya tingkat menengah ini, tetapi ia telah mengajarkannya sebelumnya, tetapi setelah mutasi ini, hambatan pembatasan dari skill ini secara alami pecah pada Baby Ginseng dan menjadi skill rasial. Yang ketiga adalah skill dua elemen cahaya dan api tingkat tinggi, Clear Sky. Ini adalah jenis keterampilan cuaca. Mirip dengan keterampilan cuaca seperti doa hujan, itu bisa meningkatkan kekuatan-kekuatan matahari, sehingga meningkatkan kekuatan gerakan atribut yang sesuai dari semua hewan peliharaan api dan cahaya. Qitong, reinkarnasi dari garis keturunan Dewa Matahari Phoenix, bahkan tidak mempelajari langit cerah, tetapi Baby Ginseng melakukannya. Kedua keterampilan ini adalah lapisan gula pada kue untuk Xiyu dan yang lainnya. Itu kurang penting daripada api kehidupan. Setelah level totem, itu semua tentang keterampilan super. Selain itu, tidak aneh jika tingkat energi normal Baby Ginseng mencapai 14,88 juta. Meskipun Sun Flame Flower tidak memberi Baby Ginseng kekuatan sumber daya yang memperkuat, itu masih merupakan sumber daya yang legendaris. Setelah memaksimalkan Clear Sky dan Storage Beam, tingkat energi normal Baby Ginseng bisa mencapai lebih dari 15 juta jika tidak terjadi kesalahan. Ini jelas sangat langka di antara para raja. Itu juga memiliki keunggulan energi yang luar biasa dalam tim. Dan ada hal lain yang membuat Xiyu bersemangat kali ini, yaitu level keinginan Baby Ginseng telah mencapai level tinggi. Dengan cara ini, hanya ada 3 wasiat tuan dalam tim. Bahkan lebih mudah untuk menambah poin. Baby Ginseng menggunakan telepati Xiyu untuk menarik obrolan suara tim untuk menunjukkan kapan pertemuan tim baru itu. Buah waktu plus api kehidupan, letusan ganda yang menyilaukan. Bahkan jika itu tidak hancur sendiri, peralatan legendaris. Tuan boneka, itu akan menghancurkannya dengan pukulan. 11, Bugi, Qitong, Susu, Bistamer, lihat. Xiyu terkekeh. Namun, 11, Bugi, dan yang lainnya tidak terburu-buru. Sialan, biarkan Baby Ginseng menjadi sombong selama 2 hari dulu. Setelah semua orang mencapai tingkat penguasa, keunggulan Baby Ginseng akan hilang. 11 sudah menghitungnya. Pada saat itu akan membuat Xiyu menambahkan beberapa poin lagi ke Bean Beers dan Unding Golden Body untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada saat itu, keahlian 10,000 Beers Army akan bekerja sama dengan Unding Golden Body yang transenden untuk menahan senjata terlarang. Pada saat itu akan membiarkan Baby Ginseng hancur sendiri sesuka hati. Bugi juga telah menghitungnya. Itu akan membiarkan Xiyu menambahkan beberapa domain anti-sihir ke dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada saat itu, meskipun peraturan tidak dapat menghentikan penghancuran diri Baby Ginseng,
ia masih dapat menggunakan domain anti-sihir untuk anti-ledakan bulan untuk baby ginseng. Di domain anti-sihir, tanpa peningkatan radiasi cahaya bulan, Bugi merasa bisa menahan penghancuran diri baby ginseng dengan Dragon of Imagination. Semuanya, tunggu dan lihat. Citong dan Susu juga mulai mempelajari teknik penghancuran diri dari seni anti-baby ginseng. Jika tidak, dengan penghancuran diri dilarang, bahkan jika mereka mengalahkan bayi ginseng di masa depan, mereka akan merasa bahwa itu adalah kemenangan yang tidak adil. Seluruh tim secara langsung menggunakan penghancuran diri baby ginseng sebagai musuh imajiner. Babak baru rolling gila dimulai. Ledakan. Sementara baby ginseng larut dalam kegembiraan, tempat tersegel itu juga menjadi pusat ledakan. Karena gelombang energi yang kuat, ruang reruntuhan langsung terkoyak. Saat ini, sudah lumayan jika tersisa setengah dari tubuh Yak sepanjang 100 meter itu. Seluruh tubuhnya hangus karena tersedot oleh celah spasial. Kali ini, penghancuran diri baby ginseng tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang terakhir kali. Sayangnya, karena fisik dari Black Meteorite Yak terlalu kuat, serta kekuatan spasial dan tempat dari reruntuhan legendaris yang terlalu tinggi, dari tampilan kerusakan yang ditimbulkan, itu tidak sekuat penghancuran diri yang pertama. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat baby ginseng merasa tidak nyaman. Kalau tidak, rasanya seharusnya tidak menjadi masalah untuk langsung meledakkan kota bulan itu atau apapun. Namun, ada juga manfaatnya, yaitu Black Meteorite Yak masih memiliki lebih dari setengah tubuhnya. Apakah itu membiarkan Bugi memperbaikinya dan membuatnya menjadi setengah boneka atau membiarkan Susu membersihkannya menjadi steak panggang, keduanya adalah pilihan yang bagus. Bab 699, Evolusi Ginseng Matahari Abadi 3. Meskipun makhluk Yun ini juga memiliki kekuatan radiasi gelap, mereka diberikan oleh Yun An. Mereka tidak mendominasi tubuh utama Yun An, jadi bukan tidak mungkin untuk membersihkannya. Esensi hidup mereka juga berbeda dari bentuk kehidupan meteorit seperti Yun An. Mereka masih binatang. Oleh karena itu, Si Yu merasa bahwa mereka harus dapat dimakan setelah dimurnikan, bukan? Dibandingkan dengan gurita bakar, sejujurnya dia lebih suka makan sapi. Itu tidak bisa jatuh. Masih ada musuh di luar. Pada saat ini, melihat Black Meteorite Yak akan jatuh dari reruntuhan, Si Yu langsung cemas. Dia segera melambaikan tongkatnya, dan di bawah ekspresi terkejut Ji Mengzu, 3 undet tingkat penguasa terbang keluar. Gerakan roh naga dan roh harimau sangat cepat. Namun, roh kura-kura gunung telah dipanggil tanpa hasil. Mayat totem besar sudah jatuh dari celah. Sebelum bisa mengejar roh naga dan roh harimau, dia langsung tertinggal. Bahkan jika menggunakan Earth Escape, itu tidak bisa mengejar kecepatan 2 orang lainnya. Untungnya, roh kura-kura gunung tidak memiliki kesadaran, jika tidak, Citong dapat memahami perasaannya. Itu terkutuk. Mengapa tanah ini begitu panas dan keras? Mayat Black Meteorite Yak jatuh dari reruntuhan dan keluar dari celah. Tapi roh naga dan roh harimau mengikuti dari belakang. Segera, dengan ledakan, mayat totem besar yang jatuh dibawa kembali oleh roh naga dan harimau. Pada saat ini, Si Yu berkata kepada senior Ji Mengzu, yang masih tertegun di sampingnya dan tidak mengerti mengapa masih ada 3 undet tuan yang mengikuti Beastamer level 6 ini, senior, cepat perbaiki reruntuhan. Jangan biarkan orang-orang dari dunia luar masuk. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan untuk berurusan dengan totem dalam kondisi sempurna. Ji Mengzu, sedikit merepotkan. Di dunia luar. Berbagai faksi sangat tercengang saat melihat Yak panggang yang setengah lumpuh itu jatuh. Kambing hitam dan legenda Bai Chuan tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Menurut apa yang ditinggalkan Ras Yun, senior Black Meteorite Yak disegel oleh kehancuran legendaris dengan tingkat kematian yang lemah. Jika kehancuran tipe segel itu kuat, efek segelnya pasti buruk. Jika efek segelnya kuat, tingkat kematiannya pasti buruk. Sangat sulit untuk menjadi sempurna. Pada saat itu, Ras Yun tidak dapat menembus kehancuran ini, dan ada perang totem, jadi mereka menyerah begitu saja pada Black Meteorite Yak. Karena Yun An meninggal, semua orang mendesak maju melawan mereka. Klan Yun hampir dimusnahkan oleh totem lain. Tidak ada yang menyukai klan Yun yang telah diberi kekuatan oleh Yun An. Klan Yun juga menghilang seperti ras binatang pemakan besi. Hanya ketika 2000 tahun berlalu dan Yun An akan bangkit kembali, klan Yun muncul kembali. Untuk mempercepat kebangkitan raja,
mereka memikirkan berbagai cara. Seperti yang dikatakan Ji Mengzu, kekuatan gelap dari makhluk yang telah diberi kekuatan oleh Yun'an dapat mempercepat kebangkitan Yun'an. Oleh karena itu, ini juga mengapa Ji Mengzu tidak mau melepaskan Black Meteorite Yak. Pada saat yang sama, itu juga alasan mengapa reruntuhan yang disegel hampir kehilangan keefektifannya. Perlombaan Yun segera menguncinya. Itu untuk menemukan Black Meteorite Yak dan menghidupkan kembali Yun'an bersama. Tapi sekarang, melihat yak meteorit hitam yang telah kehilangan semua aura gelapnya akibat ledakan, kambing hitam tertegun. Ini tidak masuk akal. Pada awalnya, reruntuhan itu jelas memancarkan aura Yun Rache yang kuat. Dewa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bai Chuan juga sangat bingung. Apa yang terjadi di depannya benar-benar sedikit tidak terduga. Dia bertanya kepada kambing hitam dan yang lainnya apakah mereka ingin mengikuti dan melihatnya. Dari kecepatan perbaikan retakan di reruntuhan, perlu beberapa saat bagi mereka untuk masuk. Baik. Kirim hewan peliharaan untuk melihatnya dulu. Ketika kambing hitam melihat keadaan Black Meteorite Yak yang menyedihkan, ia merasa sedikit takut. Itu sedikit takut pada kehancuran tersegel yang legendaris ini. Bahkan jika celah muncul, itu tidak berani bertindak gegabah saat ini. Aku tahu itu. Ekspresi Bai Chuan menjadi gelap. Dia tahu bahwa mereka akan mengirimnya. Dia juga telah melihat 3 undet tuan barusan. Dia tahu betul betapa berbahayanya penyelidikan ini. Namun, dia juga cukup penasaran dengan reruntuhan ini. Kalau begitu, dia akan mengirim hewan peliharaan untuk melihatnya. Ini adalah Jenderal Ras Yun yang disebutkan kambing itu. Dewa Rubah, yang awalnya mengira kambing hitam itu datang untuk membantu, memiliki ekspresi halus dan segera merasa lega. Kalau tidak, itu akan sangat membenci harus menghadapi 2 hal kotor. Namun, ekspresi Dewa Rubah membeku. Apakah dia melihat roh naga dan roh macan di suatu tempat sebelumnya? Gelombang kemarahan muncul dari Dewa Rubah. Hal lama, Anda ingin menginvasi negara kota bangsa rubah surgawi dan alam mistik reruntuhan, bukan? Sekarang, Dewa Rubah benar-benar bingung. Insiden di Moon City jelas tidak terjadi lama. Bagaimana mungkin jejak lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul di reruntuhan? Mereka jelas menjaga reruntuhan. Bagaimana dia masuk? Gadis kecil, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Di ruang alternatif lain, kucing permata memberi Kuling, agen rahasia dari Biro ke-10, akses video. Melalui ruang alternatif, Kuling melihat pemandangan yang baru saja terjadi dalam keadaan linglung dan sedikit bingung. Pada saat itu, kucing permata merasa lega, karena baru saja melihat roh naga dan roh harimau. Dia menyadari bahwa Si Yu memang telah jatuh ke dalam reruntuhan. Mengirimkan roh naga dan roh harimau adalah untuk memberitahunya bahwa dia aman. Namun, itu tidak mengerti apa yang terjadi setelah itu. Ada apa dengan yak hitam yang setengah pincang dan tampak matang itu? Sekarang, satu-satunya yang mungkin tahu adalah Kuling, yang merupakan mata-mata di sini. Kucing permata memandang Kuling dengan mata besar dan bingung. Babak 700, Evolusi Ginseng Matahari Abadi, 4. Kuling tidak tahu harus mulai dari mana. Menurut apa yang aku tahu, itu seharusnya totem kuno yang disegel di reruntuhan ini. Namun, apakah itu totem mati yang disegel? Kucing permata itu berbalik dalam diam dan melihat pemandangan di depannya. Itu mengerti. Apakah itu totem mati disegel? Mungkin tidak, tapi seharusnya sudah mati sekarang. Adapun apa yang terjadi di reruntuhan, tidak berani menebak atau berpikir. Anak ini, singkatnya, aku tidak mengkhawatirkannya lagi. Dia seharusnya jatuh ke reruntuhan, gumam kucing permata. Jika Si Yu memiliki kemampuan untuk menghancurkan totem, bukankah statusnya akan anjlok? Pada saat ini, Kuling akhirnya pulih dari krisis hidup dan mati. Dia berkata, "Senior, terima kasih telah menyelamatkan saya." Senior tadi, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Dong Huang telah datang. Kuling tahu ini. Namun, Kuling masih sangat terkejut karena pihak lain bisa menyelamatkannya dari Dewa Rubah. Dia merasa seperti telah selamat dari bencana dan sangat berterima kasih kepada para senior ini. Lagi pula, lelaki tua itu benar-benar berhasil memasuki reruntuhan yang bahkan Dewa Rubah pun tidak bisa masuk. Dia tidak mengenal kucing senior ini dan lelaki tua itu sebelum dia datang ke bangsa rubah surgawi untuk menjadi mata-mata. Sekarang,
Kuling hanya ingin mengetahui identitas mereka. Jika dia bisa kembali, dia pasti akan berterima kasih kepada mereka dengan baik ketika dia kembali dan membawa seluruh keluarganya untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Di dalam reruntuhan, Siyu juga menyadari bahwa kecepatan perbaikan retakan agak lambat. Lupakan saja, biarlah. Kucing permata harus dapat menentukan bahwa dia berada di dalam reruntuhan dari roh naga dan harimau. Jika ada bahaya yang masuk, maka kucing permata harus menyelamatkannya. Siyu mengakui pencapaian spasial kucing permata itu. Meskipun belum memiliki keterampilan transenden, kemahiran gerakan super spasial pasti mendekati transenden. Kalau tidak mungkin rubah itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Mungkin hanya makhluk totem yang sangat mengandalkan keterampilan spasial untuk berkultivasi yang bisa menghadapi kucing ini. Ini sangat aman. Ji Mengzu dengan gugup memperbaiki retakan di reruntuhan, sementara Siyu melihat setengah dari tubuh sapi yang dilindungi oleh 3 tuan undead dengan tatapan membara. Barang bagus. Baby Ginseng terdiam sesaat sebelum tiba-tiba menyadari suatu masalah. Mayat ini sudah dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah Bugi juga bisa membuat boneka? Bahkan jika itu hanya setengah boneka fisik tingkat totem, tingginya masih beberapa lantai, itu harus lebih baik daripada 3 mayat tuan sebelumnya. Selain itu, Baby Ginseng juga melihat batu reruntuhan yang dipegang Siyu. Kenapa rasanya Eleven dan Bugi yang baru saja berevolusi juga akan diperkuat di level epic? Aku di sini untuk melihat apa yang ada di sini. Pada saat itu, Siyu tidak lagi memedulikan yak itu karena ada sesuatu yang lebih menarik baginya, yaitu batu reruntuhan yang diberikan Ji Mengzu kepadanya. Jelas, ini juga merupakan alat spasial. Di dalamnya ada sumber evolusi binatang pemakan besi yang disebutkan pihak lain. Batu reruntuhan ini bukanlah pengendali reruntuhan tersegel yang legendaris ini. Itu adalah kehancuran baru yang independen. Dari sudut pandang ini, Siyu seharusnya mendapatkan ruang kehancuran total. Pada saat itu, dengan bantuan batu reruntuhan, Siyu memeriksa sumber daya evolusi di dalam reruntuhan dengan mudah. Dengan melihat, Siyu sangat gembira. 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 10 pecahan meteorit. Meskipun dalam hal kualitas, itu sedikit lebih rendah dari yang diberikan Kuan Suan kepada mereka, tapi ada 10 pecahan meteorit. Mereka semua diambil dari Yun'an tingkat setengah dewa. Pada saat ini, jika bisa memakan semuanya, Eleven pasti akan berevolusi menjadi panda dewa iblis. Bahkan jika fondasinya sangat kuat sekarang, 10 pecahan meteorit pasti sudah cukup. Tentu saja, dia sudah mempelajari penelitian supralloy. Siyu juga memiliki ambisi baru sekarang. Dia merasa kurang jika hanya berevolusi menjadi Demon God Panda. Tidak ada artinya meniru jalan Kaisar Wu dan bahkan para pendahulunya. Ia ingin menunggu dan melihat hasil penelitian Ling. Jika berhasil, itu akan menggabungkan Dark Thunder dan Light Thunder dan mengambil jalur evolusi baru. Jika penelitian tidak berhasil, itu akan menggunakan cadangan, elemen gelap murni. Ini adalah. Selain itu, Siyu juga menemukan sejumlah besar logam tingkat rendah. Logam tingkat 5, giok emas, pasir hati hijau. Sumber daya mineral logam tingkat 6, mineral esensi tembaga ungu hitam, besi perak surgawi, emas murni biru abu-abu. Bahkan sumber daya mineral logam tingkat 7, besi meteor. Itu semua adalah bahan untuk evolusi tahap pertama binatang pemakan besi. Sedangkan untuk angka, 1 tumpukan, 2 tumpukan, 3 tumpukan, jumlah yang sangat besar. Siyu melihat sumber daya evolusi tingkat rendah dari skala ini dan menarik napas dalam-dalam. Dengan begitu banyak sumber daya, sama sekali tidak ada masalah untuk mengembangkan 100 binatang pemakan besi menjadi 9 binatang pertempuran Li dari ras raja. Tentu saja, itu adalah raja tingkat rendah. Jika seseorang ingin berevolusi setelah mengalihkan seperti Eleven, sumber daya kecil ini pasti tidak akan mampu menahan 100 monster. Siyu akhirnya mengerti mengapa ada begitu sedikit binatang pemakan besi dan bahan evolusi tahap kedua di negara ini. Itu pasti untuk para pengumpan dari dinasti Kaisar Wu untuk memonopoli dan bersembunyi secara rahasia. Melihat sumber daya ini, Siyu tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Dong Huang awalnya memanfaatkan perdagangan 7 negara ini untuk membeli sejumlah besar sumber daya evolusi binatang pemakan besi dari negara lain. Selain itu,
Ada peluang untuk pasukan panda seukuran ratusan ras raja, semuanya 9 Li Battle Beast. Jika tentara 9 Li dari skala ini secara kolektif menguasai tak tertembus di atas tingkat ahli, mereka akan tak terkalahkan di bawah tingkat totem, dan bahkan penguasa akan dihancurkan, bahkan jika di atas tingkat mereka. Senior Ji, apakah tidak ada logam tingkat tinggi untuk binatang pemakan besi untuk mengukir prasasti di batu kehancuran ini? Namun, meskipun ada banyak sumber daya evolusi tingkat rendah yang patut dikejutkan, Xiu juga menemukan bahwa selain fragmen meteorit, tidak ada logam tingkat 8 lainnya untuk prasasti di batu kehancuran. Saat Ji Mengzu memperbaiki reruntuhan, dia berkata, materi evolusi tahap pertama ini semuanya disiapkan untuk anak binatang pemakan besi yang saya bawa, dan logam tingkat tinggi yang dapat berevolusi pada tahap kedua ditinggalkan untuk tentara. Petik 2. Hanya jumlah pecahan meteorit yang cukup. Kami mendapat bagian dari itu. Xiu terdiam. Itu masuk akal. Namun, berapa banyak fragmen yang telah dikalahkan Yun'an oleh Kaisar Wu? Xiu menghela nafas. Lupakan saja, dia harus puas. Dengan pecahan meteorit, itu sudah sempurna. Setidaknya, apapun yang terjadi, Eleven bisa menyelesaikan babak baru evolusi. Xiu dipenuhi dengan sukacita. Kemudian, dia bahkan lebih bahagia. Karena dia melihat seekor hewan peliharaan yang juga memasuki reruntuhan dari luar melalui celah itu. Ini adalah hewan peliharaan tingkat penguasa. Tingginya 3-4 meter, memiliki tubuh bagian bawah kuda yang hitam, tubuh bagian atas kera yang hitam, dan sayap hitam yang terlihat seperti sayap elang. Tangan di bagian atas tubuhnya juga terisi dengan senjata yang terlihat seperti pedang cahaya hitam. Tidak, kecepatan perbaikan tidak bisa mengikuti. Pada saat ini, melihat binatang buas tingkat tuan masuk, belum lagi itu adalah binatang buas tingkat tuan yang kuat, Ji Mengzu menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Dia tidak melupakan kata-kata Xiu. Ini adalah negara totem. Xiu ada di sini untuk menjalankan misi. Jika tuan dan totem dari negara totem lain masuk, akan sama sulitnya untuk dibersihkan seperti Black Meteorite Yak. Namun, yang mengejutkan Ji Mengzu, setelah melihat kera kuda bersayap hitam ini, Xiu tidak hanya tidak khawatir, tetapi matanya juga bersinar dengan cahaya berbintang. Ini, bukankah ini salah satu monster modifikasi dari kelompok keuangan Seven Islands ke Yuan, dari legenda Baichuan? Legend telah mengatakannya sebelumnya. Kenapa hanya kamu yang masuk? Di mana penjinak binatangmu? Mata Xiu menjadi lebih bahagia. Dia tiba-tiba teringat bahwa masalah itu belum selesai. Dia masih harus menjarah bakat menjinakkan hewan legenda Baichuan ini. Dengan pengalamannya yang kaya, totem seperti Dewa Rubah dan Kambing Hitam tidak akan gegabah memasuki reruntuhan setelah melihat pemandangan barusan. Sebaliknya, mereka akan membiarkan bawahan mereka menjadi garda depan. Akan lebih baik jika Baichuan masuk sendirian. Sekarang, Xiu benar-benar ingin bertemu legenda nyata di reruntuhan. Dia memiliki beberapa ide berani tentang bakat kontrol tubuh.